baik, ini kan kegiatan positif, jadi gue ikut dong. Bagus nah, itu impian mama dari dulu. Dan yang ikut cuman orang yang terpilih. Maksudnya cuman aku yang bisa ikut mah. Wah keren sih. Jangan seneng dulu, kamu tuh harus berbuat baik ke orang yang diminta sama sistem. Yang pertama, mama, please ma, bantuin aku ma. Karena mama baik ya udah deh, kamu kasih aja semua uang jajan kamu buat mama. Hah, tapi kan uang jajan aku 1 miliar per bulan. Ya udah deh, nih cashnya, sisanya masih di ATM, nanti aku transfer. Makasih ya. Hah? Aku langsung balik modal mah, bener-bener dapat 1 miliar. Iyalah, mama mana mungkin ngejebak kamu. Sekarang good luck ya di luar sana. Kalian boleh ambil semuanya yang ada di kantin ini karena gue traktir. Termasuk salmon dan king crab, Vel. Iya dong, karena sekarang gue tuh udah kerja jadi gue udah punya penghasilan. Kenapa lo gak ngasih tahu gue? Padahal gue juga mau ikut. Ya nggak bisa karena yang dapat tuh cuman gue. Hah? Buat baik ke Keisha? Astaga, ternyata lo dapat kekuatan itu. Sebenarnya kekuatan itu bahaya lo kalau digunakan, Vel. Nggak mungkin disalahgunakan lah. Gue kan orangnya pinter, nggak kayak Tiara tuh. Apa sih lo sebut-sebut gue? Keisha, cepet lo ambil semua makanan di kantin ini, makan sepuasnya. All you can eat. Astaga, itu mimpi gue banget dari dulu. Makasih banyak ya, Vel. Easy. Heh, cepet ikut gue. Gue perlu ngomong 4 mata sama lo. Ih, apaan banget sih tuh orang. Pasti dia jealous sama gue. Cepet ngomong karena gue nggak punya banyak waktu. Gue kasih tahu ya, lo nggak bakal bisa berbuat baik sama gue karena gue bakal menghalangi dengan segala cara. Lo mau gue kehilangan segalanya? Bener-bener busuk ya hati lo. Yang harusnya ikut tantangan itu adalah gue, bukannya lo. Cuman gue yang pantas. Kenapa sih lo ngebet banget? Lo nggak tahu aja keuntungannya. Selain mendapatkan pendapatan per sesi, juga harus dihormati sama semua orang kecuali gue. Tuh, kelihatan banget irinya yang selanjutnya. Hah, Bu Guru? Heh, gue kasih tahu ya, Bu Guru tuh yang paling susah dan gue yakin lo nggak bakal bisa meluluhkan hatinya. Sok tahu banget. Ya nggak tahu aja kalau gue udah bikin Bu Guru pingsan. Bu, ya ampun Bu, kenapa Bu? Astaga, Bu Guru lemes banget. Gue harus apa nih? Gue harus cari sesuatu yang bau supaya Bu Guru bisa bangun. Munye. Ih, makin ngelantur kagak jelas. Oh, jangan-jangan gue harus... Nih Bu, mau busuk. Maaf Bu, cuman itu yang bisa saya lakuin buat ibu. Yang penting saya udah berbuat baik sama ibu kan. Itu mah kombinasi jahat sama baik. Saya harus hukum Tiara karena dia udah ngebuat ibu sengsara kayak gini. Dia benar-benar berbuat kejahatan. Jangan, Tiara itu orang yang sangat penting dan dia berkaitan sama sistem. Hah? Jangan-jangan ibu udah tahu kalau saya punya kekuatan. Iya, kamu harus berbuat baik kan? Tadi kamu sendiri yang ngomongin hal ini. Keceplosan dong. Hah? Suara apaan tuh? Kenapa ini pada rame-rame? Della diumumkan meninggoy. Apa? My lovely friend. Ya elah, apes banget. Gue harus buat baik sama Della. Ya, hangus dong semuanya yang udah lo capai dari tadi. Soalnya itu nggak berlaku sama orang yang udah metong. Nggak bisa dibiarin. Ini ada yang ganjel. Feli, lo keterlaluan banget. Ini temen gue udah meninggoy di hadapan lo. Masih aja lo kayak gitu. Bener-bener nggak punya hati. Bener tuh, Fel. Nanti Della nggak tenang lo di atas sana. Lihat aja ya kalian. Aku pulang. Kayaknya mama juga nggak ada di rumah deh. Fel. Della, kenapa penampilan lo kayak gitu? Golongan jaket ini artinya apa mah? Merah menandakan kamu ketua, biru biasa, dan hitam tanpa jabatan. Ya ampun, parah banget. Sekarang semuanya jadi dibuat jelas kayak gini. Bisa-bisa aku dapat hitam mah. Mama dapat warna biru nih. Harusnya kamu juga dapat warna biru lah, karena kan kita masih ada hubungan darah. Tapi nyatanya aku beda mah. Kenapa ya? Astagfirullah ya Tuhan, gak penting alasannya. Yang penting sekarang kamu harus melindungi diri dengan berbagai cara apapun. Tuh, kenapa para warga kumpul di depan rumah kita? Mereka udah tahu golongan jaket kamu dan mau demo. Mending sekarang kamu melarikan diri lewat pintu belakang rumah aja tuh. Ya udah deh. Akhirnya lo sampai juga di sekolah. Gue mau interogasi lo, jelasin video apa ini. Gue sih punya golongan jaket yang paling tinggi, jadi Tiara udah pasti kalah. Ini video apaan? Gue gak pernah ngomong kayak gini. Kenapa? Lo takut ketahuan ya sama gue? Jangan-jangan supaya bisa melindungi anakku, aku terpaksa buat videonya kan. Untung aja ada Vicky. Pilih avatar AI, masukin gambar orangnya, prompt dan suara yang diinginkan. Lanjut, dalam 1 menit langsung jadi. Maaf ya Ti, gue beneran gak sengaja. Kayaknya gue tipsy deh pas ngomong itu. Kalau lo emang dapat jaket merah, ngaku aja. Jadi kita bisa bikin geng. Hah? Kita bisa temenan? Datang aja ke acara nanti sore di sekolah ini. Cuman khusus untuk kita berdua aja loh acaranya. OMG, udah pasti dong kalau lo yang undang. Jangan datang ke acara itu, kamu tuh jadinya serakah. Kamu harus datang supaya bisa dapet tahta. Ikutin apa kata malaikat. Ikutin apa kata Ising deh. Ya ampun Pel, ngapain sih lo ngaku-ngaku ke orang lain kalau lo dapet jaket merah? Emang kenapa? Gue kan dapat banyak pujian. Secara sekarang gue udah segeng sama Tiara. Lo pikir dia serius? Dia tuh kan mau jebak lo.
Mustahil. Semua orang juga tahu kali kalau yang dapat jaket merah itu cuma bisa satu orang. Hah? Artinya dari awal gue udah ketahuan bohong. Kalau gitu gue harus temuin nyokap gue. Ini semua karena dia yang bebasin gue dari rumah. Tapi nyokap lo udah dibayarin ke luar negeri sama Tiara selama 1 tahun. Kali ini lo urus sendiri deh. Gue gak ikut-ikut soalnya lawan lo gak main-main. Mabungolnya bisa kawan kayak inian. Oh, rupanya kamu di sini. Maaf bu, saya gak bermaksud buat bohong. Hah? Bohong? Bukannya emang kamu pemilik asli jaket merah? Tiara kan yang bohong. Seriusan bu? Cuman kalian berdua doang yang belum pakai jaket. Gimana kalau kita bikin acara pembuktian aja? Bikin aja bu, saya nggak takut. Waduh, kalau Tiara nggak takut, kemungkinan emang bener dia pemiliknya. Pemilik jaket merah harus cepat ditemukan supaya dia bisa memimpin negara ini dan naik tahta. Feli, aku kasih tahu kamu ya, lebih baik kamu pulang sekarang juga daripada ikut acara pembuktian itu. Kenapa? Lo iri ya kalau gue dapat jabatan yang paling tinggi? Walaupun kalian berdua special guest ya, tapi Tiara tuh udah mempengaruhi Bu Guru. Makanya, udah pasti Tiara kan pemiliknya. Gue yakin kok kalau Bu Guru itu nggak segampang itu dipengaruhin. Astaga, kamu nggak tahu aja ya kalau Bu Guru itu mata duitan. Baik, karena semuanya sudah ngumpul, saatnya kita umumkan siapa pemilik jaket merah sesungguhnya. Kasian deh lo, Feli. Kok langsung umumin pemilik? Salah dong, harusnya dibuktiin dulu. Udah nggak perlu karena saya udah tahu siapa pemiliknya. Aneh, kok nggak sesuai sih sama yang ibu omongin tadi? Dibuktiin aja siapapun yang pegang jaket merah itu dan berkilau, maka dia pemilik aslinya. Oke, kalau gitu langsung aja buktiin, saya nggak takut. Gue mohon, ayolah bereaksi. Pergi ke zaman nakal atau zaman suci? Zaman nakal aja. Jadi kira-kira itu apa maksudnya ya? Ih, jangan atuh kak, kata mama itu zaman terlarang buat kakak. Terlarang? Kok kakak nggak pernah tahu sih? Emangnya ada apa di zaman itu? Kakak tanya aja sama mama, soalnya aku nggak berani ngasih tahu. Kakak bakal ke zaman nakal dalam 48 jam. Lama bener. Ini artinya aku masih punya kesempatan buat ngadu ke mama kan? Apa kamu bilang? Enggak kak. Semoga kakak sukses ya ke zaman nakalnya. Kalau gitu aku pergi dulu. Gue baru sadar kalau ada yang disembunyiin dari gue nih. Woi Kismin, bercanda. Apaan sih Vel, kok lo jadi kumat lagi? Gara-gara gue ngatain lo jadi makin cepet nih ke zaman nakalnya. Apa lo bilang bukannya lo udah dilarang nyokap lo buat jauhin zaman itu? Kira-kira zaman nakal gue itu di masa depan atau di masa lalu ya? Jelas di masa lalu dong. Ups. Mencurigakan, seakan-akan semua orang tuh nyembunyikan sesuatu dari gue. Apaan? Yang jelas gue harus peringatin lo buat jangan pergi ke zaman nakal itu atau lo bakal nyesel seumur hidup. Emang di zaman itu gue nakal banget ya? Melebihi kata nakal, pokoknya lo tuh dibenci sama semua orang. Kalau lo ngelarang-larang kayak gitu, mending kita gak usah temenan lagi aja. Mulai sekarang kita putus pertemanan. Wah, gawat nih, orang udah sadar cara mempercepat ke zaman nakalnya. Lo jelek, lo gendut, lo jerawatan. Hei Feli, saya udah dapat laporan kalau kamu bakal pergi ke zaman nakal. Mending hentikan sekarang juga atau bakal jadi malapetaka. Nggak akan, ibu tuh payah ya ngajar semua murid selama ini. Wah, bandel banget ya anak ini. Akhirnya saya bakal ke zaman nakal dalam 3, 2, 1. Loh, kok nggak berubah? Kok nggak pindah tempat? Karena kamu harus bawa 1 orang buat pergi ke zaman nakal itu buat dijadikan tumbal. Tumbal? Ya ampun, saya nggak mau jadi orang jahat kayak gitu, Bu. Kamu nggak sadar kalau dari tadi tuh kamu udah berbuat jahat ngatain orang. Iya juga ya. Iya udah kalau gitu lebih baik ibu guru aja ya ikut saya. Oke, ibu mau. Hah? Gak expect kalau ibu bakal mau. Sekarang kita harus ucap mantra bersama. Ya udah. Prikitiu, prikitiu, prot. Prikitiu, prikitiu, prot. Oh my god, ini zaman nakal gue. Tapi kok ini kayak di dalam istana gitu ya? Jangan-jangan gue di dalam kerajaan. Selamat datang, apakah Nona sudah siap buat melaksanakan rencana kita? Kamu siapa? Nona nggak apa-apa, saya kan pelayan pribadi Nona. Oh iya, kalau gitu rencananya apa? Mencurigakan, bukannya yang bikin rencana itu Non sendiri, tapi kenapa Non lupa? Enggak kok, kalau gitu ayo kita laksanakan rencananya sekarang juga. Jawab pertanyaan saya, di mana tempat kita melaksanakannya? Di dalam kamar? Iya bener, maaf ya Non, saya sempat meragukan Non. Waduh, gebrakan apa lagi nih? Bu Guru mana pula? Bukannya tadi pergi sama-sama. Ini kamar gue. Non, tunggu dulu ya, soalnya saya mau ambil alat-alatnya. Iya, lama-lama juga nggak apa-apa kok. Feli, cepet keluar ya ampun. Kenapa kamu respawnnya di istana ini sih? Ya emang kenapa Bu? Saya baru aja menikmati fasilitas di sini. Kamu nggak bisa lama-lama di sini. Kamu harus keluar sekarang juga atau pelayan itu bakal menghabisi nyawamu. Ibu, waktu saya tuh cuma sebentar di sini. Jadi saya mau menikmati. Saya kan nggak pernah tinggal di istana. Sebenarnya dari dulu kamu tuh tinggalnya di istana. Cuman karena satu kejadian, kamu dipindahin ke rumah yang biasa. Kejadian, jangan-jangan kejadiannya itu rencana yang dimaksud sama pelayan tadi. Dia bakal ituin perut kamu. Perut. Gawat, saya harus pergi sekarang juga. Tunggu. Ya, nggak sempet. Silakan berbaring Nona, ini sudah saya bawakan alat-alatnya. Kok bisa tahu jumlah benci atau jumlah gosip? Jumlah benci aja deh, emangnya ada yang benci sama gue? Nah, semua orang tuh pasti punya pembenci. Hah? Jumlah benci mama 10? Itu kan sedikit, jadi bukan masalah. Kalau jumlah benci aku sendiri, udah pasti sedikit juga. Karena kan kamu keturunan mama, gimana sih? Tapi, udah, itu ada anjing masuk ke dalam rumah, cepet usir, kan haram. Ma, aku perlu ngomong 4 mata, soalnya jumlah benci aku bener-bener banyak. Kamu gak usah bohongin mama ya. Ih, aku
Aku harus ngomong gimana lagi biar mama percaya? Ya udah deh, kalau gitu mending aku ngadu ke bu guru aja. Bu, tolongin saya. Tolongin saya juga, soalnya saya habis lihat jumlah benci saya di papan buletin ada 1000. Banyak banget. 1000 mah bukan apa-apa, Bu. Kok kamu jadi nyepelin gitu sih? Emangnya kamu lebih banyak daripada saya? Karena gue mau cari aman, lebih baik gue tunggu bu guru selesai ngomong dulu deh. Maaf Bu, silakan lanjut bicaranya. Kalau menurut kamu, kenapa jumlah benci saya sebanyak ini? Ya apalagi kalau bukan karena ibu sering ujian mendadak dan ibu marah-marah terus. Oh, jadi kamu termasuk hater saya nih? Kenapa sih Bu? Sensi banget sih. Karena orang yang punya jumlah benci paling tinggi itu bakal dihukum. Kalau masalah itu ibu tenang aja, ibu gak bakal dihukum. Jangan-jangan kamu ya yang paling tinggi? Alhamdulillah, saya selamat. Kasih tahu gue siapa orang yang paling lo benci di sekolah ini. Tiara. Iya, sama gue juga Tiara, tapi entah kenapa Tiara ngakunya dia yang paling rendah. Hah? Seriusan? Apa nggak ketukar tuh sama punya gue? Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam buat nukar jumlah benci kalian kayak di film-film. Ya udahlah, maafin aja. Lo jangan, Vel, kalau lo maafin dan hindari Tiara kayak gitu, lo bakal metong. Bukannya cuma dihukum. Lah, lo nggak tahu kalau hukumannya adalah hukuman metong? Apa? Ada tulisan transfer nih, tapi nggak tahu buat apa. Jangan! Ya, terlanjur. Astaga, jumlah benci gue makin banyak. Ini semua gara-gara lo. Aduh, kenapa tadi tiba-tiba gue gak sadarkan diri ya? Ini di mana? Selamat datang di markas gue. Jangan-jangan sekarang gue udah masuk geng lo. Iya, gue bakal merawat lo mulai sekarang. Oke, kalau gitu gue mau duit, rumah baru, makanan mewah. Sanggup gak lo? Semua yang lo mau tinggal gesek aja pakai kartu gue ini. Buset, serius lo? Gue gak pernah mimpi kalau gue bakal jadi orang kaya secepat ini. Tapi usahain semua yang lo mau harus tercapai hari ini ya. Kalau enggak, gak ada kesempatan lagi. Makasih banyak. Feli, ngapain lo di sini? Gue disuruh Tiara nunggu di sini karena barang belanjaan gue lagi datang diantarin ke sini. Ya elah, lo gampang banget sih ditipunya. Gue ditipu. Tiara kali yang gue tipu. Syarat jumlah benci lo ketukar sama Tiara adalah Tiara ngurung lo di sini. Dan sekarang jumlah benci lo udah ketukar kan sama dia? Terus gimana dong caranya supaya gue bisa selamat? Kita minta tolong sama bu guru. Tenang aja, gue bakal bantu lo keluar kok. Yuk. Ya ampun Bu, tolongin saya, nyawa saya terancam. Makasih adalah atas kerja keras lo. Bu, sekarang udah saatnya pengumuman. Udah nggak usah debat karena saya tuh udah dikasih tahu sistem. Namanya ada di sini loh. Waduh, kekuatan gue nggak aktif. Ini artinya gue nggak bisa lihat jumlah benci seseorang lagi. Oke, yang akan dihukum adalah